Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk perkuliahan asuransi umum ya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Di sini kita akan masih melanjutkan pembahasan terkait dengan distribusi diskrit ya. Jadi untuk materi ini memang saya bagi jadi tiga bagian. Dan ini adalah bagian yang ketiga. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas kelas AB0 gitu ya. Nah, di sini kita akan coba membahas materi lanjutannya yaitu ketika kita melakukan pemotongan dan modifikasi pada nol. Maksudnya kalau misalkan di distribusinya itu kita potong pada nilai nolnya jadi kita buang gitu ya ataupun kita melakukan modifikasi pada nolnya. Jadi maksudnya kalau kita modifikasi berarti eh, peluang bahwa ketika nilainya itu nol itu kita berikan suatu nilai gitu ya. Beda kalau misalkan kita potong berarti kalau pada pemotongan yang ini ya jadi eh, T0-nya itu pasti sudah nol ya. P0T. T ini adalah truncated gitu ya, kita potong. Sedangkan kalau untuk modifikasi di sini V0M-nya itu kita nilai sembarang ya. C ini adalah konstanta. Mantah, yang pastinya nilainya di antara 0 dan juga satu ya, karena dia peluang konsepnya. Oke, nah jadi eh, dalam beberapa kasus terdapat situasi di mana klaim yang bernilai 0 itu sangat banyak sehingga probabilitasnya juga besar. Nah, kemudian dalam melakukan studi untuk perusahaan asuransi tertentu, seseorang mungkin menemukan jumlah individu yang tidak mengajukan klaim lebih tinggi dari yang diharapkan gitu ya. Jadi dalam kasus seperti itu kurang dari angka yang diharapkan atau bahkan nol atau kejadiannya itu terjadi adalah nol. Misalkan jika seseorang menghitung jumlah klaim dari kecelakaan yang mengakibatkan klaim nilai pengamatan minimumnya adalah satu, gitu ya. Nah, jadi maksudnya adalah eh, terkadang ya di dalam realitanya itu ada kasus-kasus di mana ya memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Dalam artian tadi ternyata orang yang tidak mengajukan klaim itu dia lebih tinggi daripada yang kita harapkan gitu ya. Padahal kita mengharapkan itu ada banyak yang klaim tapi ternyata tidak ada yang klaim gitu. Nah, kasus-kasus seperti ini yang menimbulkannya muncul konsep dari pemotongan ataupun pemodifikasian pada nol. Nah, kita lihat di kelas AB1. Nah, jadi distribusi dari anggota kelas distribusi AB1 dengan syarat bahwa ada suatu konstanta A dan B sehingga bentuk persamaan ini berlaku ya. Jadi ini masih mirip dengan kelas AB0. Bedanya adalah di nilai K-nya. Kalau untuk AB0 ya, K-nya itu dimulai dari satu 2 3 dan seterusnya. Gitu ya. Dalam hal ini kita cuma punya 2 K dan 2, 4 dan seterusnya. 2 3 4 dan seterusnya. Oke. Nah, kita masuk ke bagian yang pemotongan pada N. Salah satu cara untuk menentukan ataupun mendapatkan distribusi di kelas ini adalah dengan mengambil satu dari kelas AB0 dan memotongnya pada saat nol. Misalnya membuat probabilitasnya adalah nol sama dengan probabilitas saat nol itu sama dengan nol dan kemudian menskalakan semua probabilitas lainnya sehingga jumlahnya bertambah menjadi satu. Ini yang saya katakan ya. Misalkanlah PK di sini itu probabilitas dari kelas AB0 sebagai nilai awal untuk membuat kelas distribusi baru dari PKT. Nah, misalkan P0T-nya itu adalah nol, maka di sini kita peroleh VKT itu sama dengan VK per 1 dikurang P0. Ya, untuk K-nya itu dari 1, 2, dan seterusnya.
Nah, untuk kasus pemotongan pada nol ini, didefinisikan meannya itu bentuknya menjadi seperti ini. A plus B per satu min B dikali satu dikurang V0, dan variansinya bentuknya A plus B, satu dikurang A plus B min satu dikali V0 per satu dikurang A, satu min V0 kuadrat. Atau ide lainnya, kalau misalkan kita mau mengetahui, ya ingat dulu ya, bentuk ekspektasi X itu kan adalah, ini karena kasusnya diskrit ya, berarti sigma X dikali dengan probabilitas X sama dengan, atau kita tulis saja lah ya, X dikali dengan Vx gitulah ya, secara umum. Atau boleh deh, Vx sama dengan probabilitas X sama dengan X. Nah, dalam kasus yang tadi, kalau misalkan lah kita punya gitu ya, eh, kita mau lihat untuk ekspektasi dari X, T yang di truncated gitu ya, yang dipotong pada nilai nol, berarti kan ini sama aja dengan sigma X-nya kita kali dengan PKT-nya. Gitu ya, ini sama aja kayak sigma dikali dengan VK per 1 dikurang V0. Ya, nah ini sama aja dengan satu kurang satu min V0 sigma X dikali dengan VK. Ya, berarti sama aja dengan satu per satu kurang V0 dikali dengan ekspektasi dari X yang biasa. Yang tidak ada nilai dari si, eh, apa namanya, nilai si eh, tidak dipotong gitu. Nah, nanti kita lihat seperti apa kalau misalkan dia pada distribusi-distribusi tertentu ya. Nah, kita lanjut dulu saja. Nah, kita lihat untuk modifikasi pada nol. Jadi, nama lainnya adalah zero modif distribution, dibentuk dari truncated distribution, dan kemudian diberikan nilai sembarang saat probabilitasnya nol, atau V0M-nya itu sebagai suatu parameter yang kayak tadi saya katakan ya, V0M itu misalkan saja sebagai suatu C, gitu ya. Nah, dalam hal ini, gitu ya, Mayan dan variansinya bisa kita tentukan seperti ini. Yang pertama kita lihat dulu bentuk dari PKM. Jadi PKM itu dia nilainya akan setara dengan satu dikurang V0M dikali dengan VKT. Untuk K-nya dari satu 2 dan seterusnya. Nah, sehingga nilai dari ekspektasi N-nya itu adalah ya tentunya ya satu dikurang V0 dikali dengan ekspektasi si KT. Ya, ini adalah ekspektasi dari kalau misalkan truncated yang tadi. Dan untuk variansinya ya bentuknya akan mirip seperti itu ya. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Satu dikurang V0M. Kemudian ini adalah variansi dari ini adalah var dari NT ya. Kemudian V0 satu kurang V0. Kemudian ini ada akar A plus B dikurang ini adalah ekspektasi dari si NT ya. Di truncatednya ya. Nah, jadi bentuk persamaannya seperti itu. Nah, ini adalah apa namanya, tabel dari kelas AB1 ya. Jadi ini perhatikan di sini ada Poisson, ini JT Poisson ini berarti zero truncated, berarti ini yang dipotong itu ya. Kemudian ZM itu berarti modifikasi gitu ya. Modifikasi gitu. Diambil dari kata zero modification dan eh, zero truncated gitu. Nah, jadi V0-nya itu kan dia E pangkat min lambda. Dan tadi kalau misalkan dia truncated pasti nilainya langsung nol. Nah, dan untuk ZM itu dia adalah arbitrary atau sebarang gitu ya. Jadi kita bisa misalkan kalau misalkan tidak ada diketahui nilainya sebarang. Dan untuk A-nya itu dia sama, B-nya itu sama semuanya. Parameternya juga sama. Begitu juga untuk distribusi yang lain, untuk A, B, dan parameternya ini semuanya sama bentuknya.
Perbedaannya itu hanya terletak pada nilai si V0-nya. Nah, pada binomial, dia kan adalah satu dikurang Q dipangkatkan M. Nah, JT binomial itu pasti nol. Jadi kalau untuk yang eh, truncated itu nilainya pasti nol. Sedangkan untuk si modification itu pasti nilainya arbitrary. Gitu ya. Nah, JT di sini adalah zero truncated dan M itu adalah zero modif. Dan including R sama dengan nol itu adalah logarithmic distribution. Nah, jadi kita sebenarnya kalau mau menyelesaikan permasalahannya itu ya sama saja sebenarnya caranya. Yang penting kita pahami itu adalah bagaimana informasi nilai dari si V0-nya itu dan apa distribusinya, gitu ya. Nah, mungkin kita coba lihat ke contoh kasusnya. Nah, misalkanlah katakan N itu mengikuti distribusi zero modif. Oke, berarti dari anggota AB1. Oke, berarti kita tahu bahwa di sini dia bentuknya adalah NM ya, modif. Nah, diketahui di sini V3, P4 dan P5-nya. Pertanyaannya adalah hitunglah modus dari distribusi tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita tetap akan menggunakan hubungan di mana VK itu adalah A plus B per K, P K eh, min 1 ya. P PK min 1. Nah, jadi yang akan kita gunakan itu adalah K sama dengan 4 dan K sama dengan 5. Ya, dua itu. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, ini untuk K sama dengan 4, kita akan punya persamaan A plus B per 4 itu sama dengan P4 per P3. Nah, jadi hasilnya dihitung itu nilainya adalah 0,333. Dan untuk K sama dengan 5, hasilnya A plus B per 5 itu adalah P5 per P4. Dan kalau dihitung nilainya 0,133. Nah, kalau kita kurangkan yang ini, ya, A dengan A habis, B per 4 dikurang B per 5 itu sama dengan B per 20. Ya, kemudian ini 0,03 dikurangin 0,133 itu hasilnya 0,2. Nah, dari sini kita peroleh nilai B-nya adalah 4. Ya, jadi dari sini B itu adalah 20 kali 0,2 sama dengan 4. Nah, kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan kita substitusikan ke persamaan yang ini. Ya, dari sini kan kita peroleh A itu sama dengan 0,133 dikurangin dengan eh, B per 5, gitu ya. Nah, B-nya tadi 4, berarti 0,133 dikurangin dengan 4 per 5. Nah, 4 per 5 ini hasilnya adalah berapa? 0,2 ya. Sorry, 0,8. Oh, 0,2, 0,8. Jadi ini adalah 0,133 dikurang 0,8. Oke, sebentar. Ada yang salah ya di sini ya. Di sini dia buatnya 0,1,33. Harusnya itu 0,133 di sini nilainya. Oke. Mungkin cara lebih mudah kayaknya kita gunakan persamaan yang pertama saja ya. Nah, kita lihat di sini persamaan yang ini A itu dia sama dengan 0,333 dikurangin dengan B per 4. Nah, karena tadi B-nya adalah 4, berarti ini kan sama aja dengan 4 per 4, yaitu 1. Berarti 0,333 kurangin 1, yaitu minus 0,667. Oke. Jadi ini salah ya. Harusnya A-nya itu adalah minus 0,667. Nah, perhatikan di sini berarti B-nya tidak sama dengan 0, A-nya bernilai negatif. Oke, kita coba lihat di tabelnya. A-nya tidak sama dengan 0, pasti dia bukan Poisson, gitu ya. Kemudian
Sorry, tadi dia bilang di sini, sorry, B-nya tidak sama dengan nol, A-nya itu nilainya negatif. Oke, berarti B-nya itu kan tidak sama dengan nol. Berarti ini tidak memenuhi. Kemudian A-nya juga bukan nol, berarti kosong juga tidak memenuhi. Kemudian tadi si B-nya itu positif, A-nya negatif nilainya. A-nya negatif itu berarti binomial ya. Nah, berarti karena tadi dia katakan dia adalah modification zero, berarti dia kita ambilnya yang zero modification binomial. Gitu ya. Berarti distribusinya bukan negatif binomial, tapi binomial. Atau ya ZM binomial ya. Hmm. Oke, nah selanjutnya kita cari parameternya ya. Berarti ini kita ulang ya. Berarti parameternya itu dia adalah minus Q per satu dikurang Q dan M plus satu Q satu min Q. Oke, yang pertama, oke berarti kita ulang ya. Ini salah ya. Berarti kita cari parameternya eh, M dan juga Q. Nah, yang pertama dari informasi A itu kan kita peroleh nilainya itu berarti minus Q satu dikurang Q ya. A-nya tadi adalah min 0, ya saya tulis di sini saja ya. A sama dengan min 0,667 667 sama dengan minus Q per satu dikurang Q. Ya, ini boleh kita coret. Berarti eh, 0,667 dikurang 0,667 Q sama dengan Q. Artinya Q-nya itu adalah 1,0 sorry 1,667 dibagi dengan 0,667. Sorry, kebalik. Sorry, kebalik ya. 0,667 bagi 1,0, sorry, 1,667. Oke, ini tinggal dihitung pakai kalkulator ya. Nah, ini berarti salah ya ini. Hmm. Tapi nanti idenya tetap sama gitu ya. Hanya saja salah perhitungan tadinya. 667 bagi 1,667. Hasilnya Q-nya adalah 0,4. Oke, selanjutnya kita cari M. M-nya itu kita perhatikan di sini eh, B-nya adalah M plus 1 Q satu min Q. Berarti B itu sama dengan M plus 1 Q per satu min Q atau sama aja dengan M plus 1 dikali minus A. Oke, berarti sama aja dengan M plus 1 dikali dengan 0,667. B-nya tadi nilainya adalah 4 ya. B-nya adalah 4. Oke. Berarti dari sini kita akan peroleh nilai M-nya itu dia, berarti M plus 1 itu sama dengan 4 dibagi dengan 0,667. Oke, berarti kemudian dikurangin 1, yaitu nilainya sekitar 5. Jadi M-nya 5, eh, M-nya 5 dan Q-nya 0,4. Nah, eh, karena kita sudah tahu nilai dari ini N sama dengan 3, N4, N5, kita coba lihat dulu dari segi nilai 0, P0, P1, dan juga P2. Gitu ya. Oke. Jadi kita lihat ulang nilai dari V0 itu seperti apa. Nilai V0 dari ZM ya, ZM binomial itu kan dia sebarang ya. Kita nggak tahu nilainya. Oke, berarti kita eh, akan coba memanfaatkan hubungan antara nah perhatikan di sini ada atau tidak ya ini hubungannya ya.
Oke, VKT itu adalah eh, PK ini dia hanya nilai satu ya, V0T-nya itu pasti nilainya nol. Oke, berarti kita nggak bisa ya cari nilai V0-nya, karena dikatakan di sini dia adalah zero modif. Nah, berarti kita langsung lompat ke eh, P1 dulu deh gitu. Nah, P1-nya itu nilainya seperti apa ya? Oke, ini ngaruh ternyata ya. Oke, berarti kita coba turun. Ya, kita pakai metode turun. Kita tahu nilai P3 itu kan adalah A plus B per 3 dikali dengan P2. Nah, nilai A dan B itu kan tadi sudah ada nilainya. Berarti dan nilai V3 kan juga sudah ada gitu ya. Berarti dari sini nanti diperoleh nilai V2-nya itu sebagai V3. P3 tadi nilainya berapa? P3 itu nilainya adalah 0,18737. 0,18737. 181737. Nah, kita bagi A plus B per 3. Nah, A-nya tadi berapa? A-nya tadi nilainya minus 0,677. Min 0,667 plus B-nya tadi adalah 4 ya. 4 per 3. Oke, kita hitung nilainya. Kemudian 0,18737 kita bagi minus 0,667 kita tambah dengan 4 per 3 itu hasilnya adalah ternyata 0,28119. Itu nilai P2. Nah, berarti nilai V1 itu bisa kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu sebagai P2 per A plus B per 2. Berarti nilai V2-nya adalah 0,28119. Kita bagi A-nya itu berarti min 0,667 ditambah 4 per 2. Ya, 4 per 2 itu berarti, atau berarti 0,28119 kita bagi min 0,667 ditambah dengan, sorry, min 0,667 ditambah 2. Hasilnya adalah 0,2109. Oke. Nah, eh, kita coba lihat di sini ya, dari semua nilai yang tadi, kalau kita lihat dari sini, ini nilainya paling besar P3, 0,18. Nah, tetapi dari sini bisa kita lihat ya, 0,21 itu lebih besar daripada 0,18 dan 0,28 itu paling besar gitu ya. Jadi benar modusnya itu adalah 2 gitu ya. Jadi untuk modusnya itu tetap benar nilainya 2, tetapi nilainya yang berbeda ya. Tapi intinya nilainya itu adalah yang peluangnya paling besar gitu ya, kan modus ya. Jadi eh, modus nilai dengan peluang peluang paling besar. Nah, yaitu saat N sama dengan 2 ternyata gitu ya. Cara penyelesaiannya seperti itu. Oke, nah mungkin kita coba lihat ke contoh yang berikutnya. Nah, ini masih sama, konsepnya adalah zero modif. Di sini kita punya P1, P2, dan juga V3. Nah, pertanyaannya hitunglah nilai dari si V0-nya. Oke, caranya masih sama. Di sini pertama kita gunakan untuk K sama dengan 2, ya. Ini untuk K sama dengan 3. Nah, kalau dihitung nilainya ini 0,3 dan ini 0,4 ya, tinggal hitung pakai kalkulator. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Di sini A habis, kemudian ini dikurangkan dengan ini, ya, B per 2 kurang B per 6, itu hasilnya adalah B per 3, hasilnya B per 6. Kemudian 0,3 dikurang 0,4 itu min 0,1. Jadi kita peroleh B-nya adalah negatif, min 0,6, sehingga A-nya itu adalah, dari persamaan yang ini, boleh kita tuliskan A itu sama dengan 0,3
dikurang B per 2. Nah, berarti karena B-nya tadi adalah min 0,6 per 2, hasilnya 0,6. Nah, kita lihat di sini B-nya itu tidak sama dengan 0, A-nya itu bernilai positif, serta A-nya itu sama dengan minus B. Nah, kalau kita balik ke tabel, kita lihat mana apakah ada nilainya yang sama. Nah, kita lihat di sini ZM logaritmik itu, di sini dia nilainya berkebalikan gitu ya. A dan B-nya. Oke, jadi yang memenuhi jelas ZM logaritmik gitu ya. Nah, jadi di sini yang memenuhi adalah logaritmik. Nah, jadi kita bisa cari nilai dari si parameter betanya. Nah, A-nya kan 0,1, 0,6. Tadi bentuknya adalah beta per 1 plus beta. Jadi boleh kita selesaikan. Berarti 1 plus beta 0,6 itu sama dengan beta. Jadi ini 0,6 plus 0,6 beta itu sama dengan beta. Jadi 0,6 sama dengan 0,4 beta. Nah, betanya adalah 0,6 per 0,4. Hasilnya itu 1,5. Nah, selanjutnya, karena di soalnya itu tadi dikatakan dia sebagai zero modif, ya kita cari dulu. Pertama, dari V1T, ya sorry, V1T itu dia adalah bentuknya adalah beta per 1 plus beta ln 1 plus beta. Jadi tinggal kita substitusikan, nilainya itu 0,65. Kemudian P0-nya itu kita bisa gunakan persamaannya yang tadi. Nah, ini kita gunakan persamaan ini. Jadi kita punya persamaannya V0 itu adalah 1 dikurang P1 per V1T, yaitu nilainya adalah 0,83. Ini dari persamaan tadi kita punya persamaannya VKT itu sama dengan VK per 1 dikurang P0. Kurangin dengan V0 ya. Nah, ini nilainya itu adalah berdasarkan apa namanya, si VK-nya ini yang tidak dimodifikasi ataupun dipotong gitu ya. Nah, pertanyaannya kan adalah V0 ya. Nah, berarti kita coba lihat kembali. Oke. Tujuan kita tadi kan mau menentukan nilai dari si V0 ya. Ini VKT. Oke. Hmm, Oke. Nah, berarti kalau seperti itu, oke, jadi nilai dari probabilitas n sama dengan nolnya itu adalah si 0,8 ya. Ya, jadi harusnya seperti itu saja sih, tidak susah ya. Jadi yang penting adalah kita pahami kembali terkait dengan hubungan antara
yang truncated dan juga yang modif dengan yang umum ya. Oke, ya mungkin begitu saja untuk pertemuan hari ini. Eh,